Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Ferista dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 10B dengan nomor absen 11. Dan pada video kali ini saya akan membaca monolog berjudul Jasa Titip. Jam istirahat kedua selalu jadi jam paling chaos di kelas gua. Ada yang main Uno sambil teriak-teriak gak jelas. Ada yang berebutan charger. Ada juga yang udah ke kantin padahal belum bel. Kalau gua punya pekerjaan sendiri. Setiap istirahat, gua selalu teriak. Yang mau jasa titip ke gua langsung list di grup ya. Yang cash taruh di meja gua, yang transfer ke rekening gua secara biasa. 5 menit kemudian, notifikasi di ponsel gua udah bunyi terus-menerus. Pesanan datang dari semua siswa. Gue langsung berangkat ke kantin sambil selalu ngecek grup kelas untuk update pesanan mereka. Gimana sih sebenarnya lu bisa jadi jasa titip makanan kantin? Ya awalnya sih gak sengaja. 3 minggu lalu, pas kerja kelompok, semua anggota kelompok gua pada sibuk diskusiin materinya. Jujur, gua sih gak ngerti waktu itu tentang materinya. Makanya daripada bengong-bengong aja, gua nawarin buat beli makanan ke kantin. Ternyata yang nitip bukan cuma kelompok gue, malah jadi satu kelas. Sejak saat itu, gue resmi jadi tukang jasa titip kelas 10B. Banyak yang bilang gue cocok jadi pengusaha. Padahal alasan sebenarnya sederhana sih. Laptop gue itu rusak beberapa minggu yang lalu. Kadang gak bisa nyala, kadang mati sendiri. Gue lagi nabung buat servis laptop tanpa minta uang ke orang tua supaya gak nyusahin mereka. Atau lebih tepatnya, supaya gak dimarahin sih. Kalau ada yang nanya kenapa gue rajin banget just tip, gue cuman bilang, biar kaya. Padahal ya bukan itu alasannya. Suatu hari listrik sekolah mati total. Guru-guru sibuk cari penyebabnya. Alhasil, kita jam kos selama 3 jam dan kelas jadi kosong cukup lama. Akhirnya karena bosan, kami main permainan sederhana, yaitu spill rahasia random. Saat giliran gue bilang, gue pernah nangis gara-gara laptop. Semua orang diam. Dan gue lanjut cerita. Waktu itu gue pernah bergadang ngerjain tugas, dan abis itu laptop gue tiba-tiba mati. Ya udah akhirnya gue nangis, padahal soalnya belum sempat disimpan. Mereka ketawa, dan gue juga ketawa. Tapi entah kenapa rasanya lega. Karena untuk pertama kalinya, gue bisa cerita apa adanya tanpa berusaha terlihat keren. Besoknya saat istirahat kedua, gue menjalankan rutinitas jasa titip gue seperti biasa. Tapi ada satu hal yang aneh. Uang pembayaran pesanan lebih banyak dari yang harusnya. Gue langsung lari ke kelas dan bertanya, "Guys, ini uang kelebihan punya siapa ya?" Gak ada yang jawab. Semua orang malah sibuk ngelanjutin pekerjaannya masing-masing. Gua makin bingung. Terus temen gua akhirnya ngomong pelan-pelan, "Itu buat biaya laptop," katanya. Gua kaget. Ternyata teman-teman sekelas gua sengaja patungan buat bayar biaya servis laptop gua. Ada yang bilang terima kasih karena selalu bolak-balik ke kantin. Ada yang bilang kakinya gak jadi pegel. Bahkan ada yang bercanda, udah gak usah nangis lagi gara-gara laptop. Dari itu gue belajar satu hal. Gak semua beban yang kita punya itu harus dipikul sendirian. Kadang yang kita butuhkan bukan kemampuan buat menghadapi semuanya sendiri, tapi keberanian buat membiarkan orang lain membantu. Dan untungnya, gue punya teman-teman yang tepat untuk hal itu. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan secara tidak sengaja maupun sengaja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.